Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Pratama. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas 1 termodinamika teknik kimia 1 saya. Nah, yang pertama itu soalnya angka yang terbaca pada manometer merkuri pada 25 derajat Celcius, yang dimana salah satu ujungnya terbuka ke udara adalah 60 cm. Kecepatan gravitasi di lokasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Densitas merkuri adalah 13,5 gram per cm pangkat 3. Tekanan absolut hasil pengukuran adalah 90 kPa. Berapa tekanan atmosfer di lokasi tersebut? Nah, jadi yang diketahui itu yang pertama ada tinggi kolom merkuri atau H sebesar 60 cm. Kemudian adalah percepatan gravitasi, kita anggap 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ada densitas merkuri atau Rho, di mana nilainya sebesar 13,5 gram per cm kubik atau 13.500 kg per meter kubik. Terus ada tekanan absolut atau Pabs, nilainya sebesar 90 kPa atau 90.000 Pascal. Nah, yang ditanya itu adalah PATM-nya, di mana adalah tekanan pada atmosfer. Nah, penyelesaiannya di sini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus P absolut sama dengan P ATM ditambah P gauge, di mana P gauge itu adalah Rho dikali G dikali H. Kemudian data yang di atas dimasukin ke persamaan tersebut menjadi 90.000 Pascal sama dengan P ATM ditambah Rho GH. PATM sama dengan 90.000 Pascal ditambah 13.500 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0,6 meter. PATM sama dengan 90.000 Pascal dikurang 79.380 kg per meter kali second kuadrat. Nah, PATM sama dengan 90.000 Pascal dikurang 79.380 Pascal. PATM sama dengan 10.620 Pascal atau 10,62 kilopascal. Nah, soal yang kedua itu adalah air dalam fase cair pada 175 derajat Celcius dan 10 pangkat 3 kilopascal mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kilojoule per kg dan volume spesifik 1,125 cm pangkat 3 per G. Berapakah entalpi air tersebut? Air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius dan 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2.785 kilojoule per kg dan volume spesifik menjadi 170 cm kubik per gram. Hitung delta U dan delta H untuk proses tersebut. Nah, jadi data yang diketahui itu yang pertama ada fase cair air pada T1 sama dengan 175 derajat Celcius. Kemudian P1 sebesar 10 pangkat 3 kilopascal atau 10 pangkat 3 kilonewton per meter kuadrat. Terus ada U1 sama dengan 760 kJ per kg. Terus ada V1 sebesar 1,125 cm pangkat 3 per G atau 0,001125 meter kubik per kg. Nah, kemudian ada fase uap air pada T2 sama dengan 300 derajat Celcius. Kemudian ada P2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 kilopascal atau 1,5 kali 10 pangkat 3 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian ada U2 sama dengan 2785 kilojoule per kg. Kemudian ada V2 sama dengan 170 cm kubik per gram atau 0,17 meter kubik per kilogram. Nah, yang ditanya itu, yang pertama itu adalah entalpi air pada fase cair atau H1, dan yang kedua itu adalah delta U dan delta H. Nah, penyelesaiannya menggunakan rumus H sama dengan U tambah P kali V. H1 sama dengan U1 tambah P1 kali V1. H1 sama dengan 7.760 kJ ditambah 1.000 kN per meter kuadrat dikali 0,001125 meter kubik per kg.
H1 sama dengan 760 kJ per Kg ditambah 1,125 kN meter per kilogram. H1 sama dengan 760 kJ per Kg tambah 1,125 kJ per Kg atau sama dengan 761,125 kJ per Kg. Untuk H2-nya, H2 sama dengan U2 tambah Pi2 kali V2. H2 sama dengan 2785 kJ per Kg ditambah 1500 kN per meter kuadrat dikali 0,17 meter kubik per Kg. H2 sama dengan 2785 kJ per Kg ditambah 225 kN meter per Kg. H2 sama dengan 2785 kJ per Kg ditambah 255 kJ per Kg, sehingga didapatkan H2 sama dengan 3040 kJ per Kg. Untuk delta U-nya, delta U sama dengan delta U2 kurang U1. Nah, U2-nya 2785 kJ per Kg dikurang U1-nya sama dengan 760 kJ per Kg. Nah, delta U-nya didapat 2025 kJ per Kg. Untuk delta H-nya, delta H sama dengan H2 kurang H1. H2-nya 3040 kJ per Kg dan H1-nya 761,125 kJ per Kg. Delta H2-nya didapatkan 2278,875 kJ per Kg. Jadi entalpi perubahan pada fase cair atau H1 sama dengan 761,125 kJ per Kg, delta U-nya 2025 kJ per Kg, dan delta H-nya 2278,875 kJ per Kg. Terus ada soal nomor 3. 1 mol udara mula-mula berada 50 derajat Celcius dan 3 bar mengalami perubahan secara mechanical reversible dengan kondisi berikut. Dipanaskan pada volume konstan, kemudian dikompres pada temperatur konstan ke dalam ke keadaan akhir 150 derajat Celcius dan 8 bar. Asumsi udara sebagai gas ideal dengan CP 7/2R dan CV 5/2R. Hitung W, Q, delta U, dan delta H. Nah, pada permasalahan soal ini didapatkan gambaran kondisinya seperti ini. Kemudian kita menggunakan rumus PV sama dengan R kali T. V1 sama dengan RT per P sama dengan 83,14 cm3 bar mol pangkat min 1 K pangkat min 1 dikali 323,15 derajat Kelvin dibagi 3 bar. V1-nya didapat 0,00895 meter kubik per mol atau sama dengan 8955,56 cm3 per mol. Nah, pada keadaan isokorik atau V konstan, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Itu dapat menjadi P1 per T1 sama dengan P12 per T12. P12 sama dengan T12 kali P1 per T1 atau 423,15 derajat Kelvin dikali 3 bar dibagi 323,15 derajat Kelvin. Nah, P12-nya didapat 3,93 bar. Pada keadaan isotermal atau T konstan, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. P12 kali V12 sama dengan P2 kali V2. Untuk V2-nya didapat rumus P1 kali V1 per P2 atau sama dengan 3,93 bar dikali 0,00895 meter kubik per mol dibagi 8 bar atau 0,0044 meter kubik per mol. Pada keadaan isokorik atau V konstan, delta U sama dengan CV kali delta T atau sama dengan 5/2R kali delta T. Sama dengan 5,2 kali 8,314 Joule mol pangkat min 1
Kelvin pangkat min 1 dikali 423,15 derajat Kelvin dikurang 323,15 derajat Kelvin. Didapatkan delta U-nya sebesar 2078 Joule. Untuk delta H-nya, delta H sama dengan Cp kali delta T, sama dengan 7/2 R kali delta T. 7/2 dikali 8,314 Joule, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1, dikali 423,15 derajat Kelvin dikurang 323,15 derajat Kelvin. Atau delta H didapat sebesar 2909,9 Joule. Untuk Q-nya CV kali delta T, W-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan delta U, atau sama dengan CV kali delta T, atau sama dengan 2078,5 Joule. Pada keadaan isotermal atau T konstan, delta U sama dengan delta H sama dengan 0. Q sama dengan min W, atau sama dengan RT ln V2 per V12, atau sama dengan min RT ln P2 per P12. Q sama dengan min W sama dengan min 8,314 Joule mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 dikali 423,15 derajat Kelvin ln 8 bar per 3,93 bar. Q sama dengan min W sama dengan min 2500,65 Joule. Q sama dengan W sama dengan 2500,65 Joule. Nah, secara keseluruhan, Q sama dengan 2078,5 Joule ditambah 2500,65 Joule sama dengan 4579,15 Joule. Untuk W-nya sama dengan 0 tambah 2500,65 Joule sama dengan 2500,65 Joule. Delta U-nya 2078,5 Joule ditambah 0 sama dengan 2078,5 Joule. Delta H-nya 2909,9 Joule ditambah 0 sama dengan 2909,9 Joule. Jadi V1 yang didapat 0,00895 meter kubik per mol, P12-nya 3,93 bar, dan V2-nya 0,0044 meter kubik per mol. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.